Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi redesign sistem penganggaran atau disingkat dengan RSP. Pada video ini, kita akan membahas redesign sistem penganggaran atau RSP. Dimulai dari pertama, latar belakang RSP, kedua, hasil evaluasi reformasi penganggaran, ketiga, manfaat dan tujuan RSP, keempat, dasar atau acuan RSP, serta kelima, prinsip-prinsip RSP. Yuk kita bahas satu persatu. Latar belakang redesign sistem penganggaran atau RSP. Sebelum tahun 2015, pengelolaan keuangan negara menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu ICW dengan Kepres 42 tahun 2002 sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dokumennya berupa DIP, DIK, DIKS yang masih menggunakan Satuan Anggaran Rutin dan Pembangunan. Reformasi penganggaran pertama diawali pada tahun 2005 dengan terbitnya 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dengan 3 pilar penganggaran, yaitu Unified Budget, Performance Based Budgeting atau PBB, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau KPJM. Aturan pelaksanaannya menggunakan PP 21 tahun 2004 tentang penyusunan RKA-KL. Reformasi penganggaran kedua berfokus pada penguatan penerapan PBB, reformulasi KPJM, format baru RKA-KL, monef penganggaran, reward punishment, standar biaya, serta sinergi perencanaan penganggaran. Aturan pelaksanaannya menggunakan PP 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKA-KL dan PP 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2020, ada beberapa tantangan ke depan dalam penganggaran, yaitu spending matter seperti efisiensi birokrasi, fokus pada program prioritas, berbasis hasil dan antisipatif, lalu money follow program, value for money, serta zero-based budgeting, sehingga diperlukan evaluasi dengan redesign sistem penganggaran. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi penganggaran. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi penganggaran antara lain program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda. Rumusan nomenklatur program dan outcome bersifat normatif, dan informasi kinerja pembangunan dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik. Tujuan dan manfaat RSP. Tujuan RSP adalah pertama, perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel. Kedua, penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Ketiga, peningkatan informasi pada dokumen anggaran. Dan keempat, mengurangi kebutuhan fasilitas tagging. Namun, apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas. Manfaat RSP ada 6,
yaitu pertama, hubungan logika aktivitas, output, outcome dapat tergambar dengan jelas. Kedua, adanya sinergi antar unit eselon 1 dalam mencapai output dan outcome program. Dan ketiga, tidak adanya overlapping kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung output program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran. Manfaat selanjutnya, yaitu keempat, adalah integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik. Manfaat kelima, secara makro akan terlihat keterkaitan atau keselarasan antara visi misi presiden sampai dengan tugas fungsi KL dan daerah. Dan keenam, rumusan nomenklatur baik untuk program, outcome, kegiatan, output mencerminkan real work atau eye-catching. Dasar atau acuan RSP. Dasar atau acuan RSP antara lain visi dan misi presiden, 9 misi, dan fokus prioritas pembangunan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, 5 fokus, 7 agenda pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024, dan tusi KL yang baru sesuai rumusan dalam Kabinet Indonesia Maju dan undang-undang sektoral terkait. Untuk menjamin sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, program dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh pilar dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 dan diupayakan untuk meminimalisir tagging. Perlakuan atas major project dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 dan RSP. Dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 telah ditetapkan 41 proyek prioritas strategis atau major project. Untuk menjamin konsistensi ke-41 proyek prioritas strategis tertuang dalam dokumen perencanaan, RKKL, DIPA, sampai dengan pelaporan LKPP, maka pengaturannya dilakukan sebagai berikut. Prinsip RSP. Perumusan program. Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon 1, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian atau lembaga, serta dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berkoordinasi kepada kementerian lembaga terkait. Rumusan program yang digunakan dalam APBD dapat diselaraskan dengan program-program belanja KL pemerintah pusat. Perumusan outcome. Outcome mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi program yang digunakan bersifat lintas KL atau lintas unit eselon 1, maka rumusan outcome-nya dimungkinkan berbeda sesuai tusi unit atau keterlibatannya dalam mendeliver program dimaksud. Perumusan indikator kinerja program. Indikator kinerja program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Perumusan kegiatan. Kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon 2 atau satker vertikal dari kementerian atau lembaga, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit
untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya outcome dan dapat bersifat lintas unit eselon 2, lintas unit eselon 1. Perumusan output. Output dibedakan menjadi output program, klasifikasi rincian output atau KRO, dan rincian output atau RO, serta harus mencerminkan real world atau eye-catching. Rumusan output untuk KL akan digunakan untuk output-output dalam DAK sesuai dengan bidangnya. Program merupakan policy tools yang dirumuskan oleh kementerian dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit eselon 1. Outcome merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh kementerian yang mencerminkan hasil kinerja unit-unit eselon 1 atas program terkait. Sebagai ukuran keberhasilan, outcome dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja. Output program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga untuk mendukung terwujudnya outcome. Output dilengkapi dengan indikator dan target kinerja. Kegiatan merupakan tahapan dan atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit eselon 1 untuk menghasilkan output. Klasifikasi rincian output atau KRO adalah kelompok atau kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang atau jasa untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. Klasifikasi rincian output atau KRO merupakan clustering atas rincian output atau RO sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam. Rincian output atau RO adalah produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang atau jasa untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. Dalam hal ini, rincian output atau RO harus dibuat secara rinci, disertai dengan jumlah volume barang jasa real yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran. Komponen adalah unsur, bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian output yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian rincian output. Subkomponen bersifat opsional adalah subunsur, subbagian, atau subtahapan dari suatu komponen. Header bersifat opsional, merupakan pengelompokan detail belanja yang dilaksanakan oleh unit, satker, atau KL. Akun adalah kode-kode atau penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. Detail belanja merupakan informasi perkalian dari harga satuan dan kuantitas sumber daya dalam rangka mendukung tahapan-tahapan pencapaian rincian output. Demikianlah penjelasan atas redesign sistem penganggaran atau RSP. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa pada materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.